Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke kuliah kita ya, terkait persamaan diferensial biasa. Di sini kita akan masuk ke bentuk berikutnya, yaitu persamaan diferensial eksak. Nah, di sini nanti kalau kemarin itu bentuk yang paling sederhana, yaitu PD yang dapat dipisah variabelnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke PD dengan bentuk khusus lain, yaitu PD eksak. Nah, nantinya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait PD yang tidak eksak. Gimana cara mencari solusinya dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan memahami PD eksak terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, di sini selain PD yang dapat dipisah variabelnya yang minggu sebelumnya, ada bentuk khusus lain yang dapat dicari solusinya dengan mudah, yaitu PD eksak. Nah, catatannya di sini sebelum masuk ke definisi, di sini saya misalkan ya. Saya misalkan M dan N itu adalah fungsi atas dua variabel X dan Y yang memenuhi PD order 1 berikut, yaitu Mx, Y ditambah Nx, Y dikali Y aksen sama dengan 0. Oke, di sini PD order 1 karena ada Y aksennya ya kan. Nah, kemudian dari sini bentuknya dapat diubah menjadi M-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min M ya. Kemudian Y aksennya kita ubah jadi dy per dx. Oke, sehingga dx-nya bisa pindah ke kanan jadi dikali ya. Jadi n dy sama dengan negatif m dx. Nah, kalau sudah negatif m dx dipindah ke kiri menjadi positif ya. Berarti m dx ditambah n dy sama dengan 0. Oke, jadi seumpama kita mempunyai bentuk PD seperti ini, maka dia bisa dituliskan sebagai M dx ditambah N dy sama dengan 0. Oke, untuk apa? Nah, ini supaya kita bisa memahami definisi lebih mudah. Misalkan M dan N adalah fungsi atas dua variabel X dan Y. Nah, PD order 1 berikut yang bentuknya seperti yang tadi, M dx ditambah N dy sama dengan 0, disebut PD eksak atau persamaan diferensial eksak jika memenuhi oke ya, do M per do Y sama dengan do N per do X. Oke, turunan parsial dari M terhadap Y sama dengan turunan parsial dari N terhadap X. Oke ya, berarti ini M yang diturunkan Y-nya, untuk N diturunkan X-nya. Kalau sama, maka dia disebut PD eksak. Nah, di sini awal mulanya dari mana kok kepikiran bentuk yang seperti ini? Itu awalnya misalkan kita punya fx, y ya. Fx, y fungsi atas dua variabel x dan y. Nah, memiliki turunan parsial yang kontinu. Nah, turunan total dari f, turunan total ya, sudah dipelajari di kalkulus mungkin ya. Oke, dia di sana adalah df. df itu adalah turunan parsial dari x, turunan parsial dari f terhadap x. Oke ya, do f per do x dikali dx ditambah do f per do y dikali dy. Nah, ini adalah turunan totalnya. Kemudian setelah memperoleh seperti ini, kita olah sehingga kalau misalkan fx, y-nya sama dengan k untuk suatu k konstanta gitu ya, maka df itu sama dengan 0. Karena k kalau diturunkan ya 0 kan ya. Sehingga diperoleh do f per do x dikali dx ditambah do f per do y kali dy kan tadi sama dengan df, ya kan? Berarti di sini kita di sini ada yang ketinggalan ya. Set. Ini sama dengan df. Maka karena df-nya 0, maka mx tambah ny sama dengan 0. Bentuknya sudah mirip ya. Ada dx, ada dy, ini ada dx, ada dy.
Berarti yang dimaksud M ini adalah do F per do X, dan yang dimaksud dengan N ini adalah do F per do Y. Ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa cek bahwa do M per do Y yang tadi ya, do M per do Y berarti do per do Y dikali do F per do X, ya kan? Berarti M-nya tadi adalah yang ini kan. Nah, kemudian ini hasilnya adalah do kuadrat F per do Y kali do X, ya kan? Nah, di sini kita punya sifat dia sama dengan bisa do X, do Y. Nah, oleh karena itu kita bisa pecah menjadi do per do X dikali do F per do Y. Sedangkan do F per do Y di sini adalah N, ya kan? Berarti do N per do X. Nah, karena ini sama, ya kan? Awalnya dari diferensial total atau turunan total. Kemudian tinggal kita sudah punya satu kepastian, yaitu kita memiliki solusinya nantinya. Bagaimana cara kita mencari solusinya? Di sini. Caranya ada dua cara ya. Yang pertama, kita mulai dari M. Oke. Bagaimanapun caranya, cara satu atau cara dua, yang pertama adalah periksa apakah PD tersebut eksak atau tidak. Kalau eksak kita bisa cari solusinya, kalau tidak eksak kita bahas minggu depan. Oke. Nah, menentukan kalau sudah ternyata eksak, oke, ini ternyata ya eksak. Langkah berikutnya adalah menentukan F, ya kan? Fx, Y yang tadi. Caranya adalah kita tahu bahwa tadi do F per do X itu sama dengan M ya. Sehingga kalau ini kita integralkan kedua ruasnya, integralkan terhadap X, berarti integral do F per do X dx sama dengan integral M dx. Oke. Nah, kenapa di sini ada GY? Karena kalau misalkan kita eh, integralkan M, ya kan? Di sini kan fungsi atas dua variabel. Kalau misalkan nanti apa itu untuk ngeceknya kan kita turunkan. Kita turunkan apakah sama dengan yang di sini, gitu ya. Ternyata nanti kalau misalkan GY ini diturunkan terhadap X, karena dia fungsi atas Y saja, nggak ada X-nya, berarti kita ingat-ingat lagi turunan parsial ya. Turunan parsial karena tidak ada X-nya, berarti dia dianggap sebagai konstanta. Nah, konstanta kalau diturunkan berarti dia 0. Ini sama saja seperti apa itu? Seperti ya integral kemudian biasanya belakangnya tambah C gitu ya. Karena konstanta nanti kalau diturunkan 0. Sama saja seperti itu. Karena kita berbicara di fungsi atas dua variabel, jadi nanti kalau misalkan integralnya terhadap dx, pasti ada fungsi atas y di sini yang kita anggap sebagai konstanta. Seperti itu. Makanya perlu kita tulis. Oke, kemudian di sini berarti oke, integralnya yang dengan ruas kiri ini sama dengan f itu sendiri ya. Oke, kemudian karena ini bisa dicoret seperti ini. Oke, integral do f itu f ya. Sehingga f-nya sama dengan integral m dx ditambah gy. Nah, di sini saya misalkan supaya mempermudah penulisan nantinya, integral m dx itu saya tulis u x, y. Hasilnya suatu fungsi gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah menentukan f-nya, kita perlu menentukan gy. Ya, yaitu yang tadi. Nah, caranya adalah f yang tadi sudah kita peroleh, kita turunkan terhadap y. Oke ya. Ini do harusnya ya, do f per do y. Berarti ini sama dengan do per do y dikali dengan u tambah gy.
Sehingga dan kita tahu do F per do Y ini adalah N, ya kan? Sehingga kita akan punya N sama dengan, ini dikalikan 1/1 ya. Oke, do U per do Y ditambah G aksen Y. Oke ya, karena dia cuma satu variabel, berarti kalau diturunkan terhadap Y ya G aksen Y. Sehingga kita akan punya G aksen Y sama dengan yang ini dipindah ke ruas kiri gitu kan ya. Berarti N dikurangi do U per do Y. Oke, kita sudah punya G aksennya ini, sehingga G itu adalah integral dari N dikurangi do U per do Y dy. Oke, jadi solusi umumnya nanti kan di sini sudah ketemu GY ya. Solusi umumnya UX, Y ditambah GY yang tadi sudah ditemukan. Dan dia sama dengan 0. Oke, itu adalah cara pertama. Cara kedua itu sangat serupa, hanya saja kita mulai dari N. Oke ya, pertama pasti periksa apakah dia eksak. Kalau iya, kita lanjutkan, yaitu menentukan F-nya. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi berangkatnya dari M, sekarang dari N. Berarti kita punya do F per do Y sama dengan N, sehingga kita integralkan terhadap Y. Oke ya. Ini diintegralkan terhadap Y juga, berarti integral N dy ditambah Hx. Oke ya, kalau tadi kan diintegralkan terhadap X, muncul GY, suatu fungsi G atas variabel Y. Sekarang, karena diintegralkan terhadap Y, maka muncul suatu fungsi H ya atas variabel X. Seperti itu. Sehingga F-nya ini sama dengan integral N dy tambah Hx. Oke, kita biasanya langsung berangkat dari sini ya. Oke, kemudian untuk mempermudah penulisan, ini saya misalkan dengan V. Oke, V tambah Hx. Kemudian dari sini kita menentukan Hx-nya. Caranya sama. Setelah tadi sudah menemukan F-nya, F-nya diturunkan terhadap X. Oke ya, sehingga kita punya do F per do X. Ya, harusnya do F per do X sama dengan ini berarti do per do X dikalikan V plus Hx. Oke, berarti do F per do X ini adalah M, ya kan? M sama dengan do V per do X ditambah H aksen X. Oke ya. Sehingga H aksen X-nya sama dengan M dikurangi do V per do X. Hx-nya berarti tinggal H aksen X-nya tadi diintegralkan. Oke, sehingga ketemu Hx. Kalau sudah ketemu tinggal digabungkan, dijadikan satu ke sini lagi. V ditambah Hx. Oke, supaya lebih mudah memahaminya, kita masuk ke contoh ya. Contohnya di sini yang pertama, tentukan solusi umum dari 3x kuadrat 3x kuadrat y dikurangi ln x ditambah x pangkat 3y aksen ditambah 2y aksen sama dengan 0. Oke, bentuknya masih belum seperti yang kita butuhkan ya kan. Tadi bentuknya adalah m dx ditambah n dy sama dengan 0. Nah, ini kan belum muncul dx sama dy-nya. Maka dari itu kita ubah bentuknya terlebih dahulu supaya sama seperti yang kita inginkan. Berarti di sini 3x kuadrat y min ln x tetap. Kemudian di sini bisa dilihat ada y aksen, bisa dikeluarkan. Jadi tinggal x pangkat 3 tambah 2y dikali y aksen. Y aksennya ubah bentuknya menjadi dy per dx. Oke, kalau sudah untuk menghemat waktu atau menghemat cara ya, ini dikali dengan dx semuanya. Oke ya. Berarti ini kali dx kali dx kali dx gitu kan. Oke, berarti kalau dikali dx ini langsung saja jadikan 1 sehingga 3x kuadrat y min ln x kali dx ditambah x pangkat 3 tambah 2y dy per dx kali dx, dx-nya bisa dicoret ya. Sehingga tinggal dy saja. Sama dengan 0 kali dx, ya tetap 0. Oke. Kemudian
sudah bentuknya seperti yang kita inginkan, berarti ini yang sama dx ini adalah M, yang sama dy ini adalah N. Oke, berarti M-nya adalah 3x kuadrat Y min ln X dan N-nya X pangkat 3 tambah 2Y. Oke, kita cek apakah dia eksak. Oke, untuk ngecek berarti M-nya diturunkan terhadap Y. Oke, M-nya turunkan terhadap Y berarti cukup kita perhatikan Y-nya saja. Oke, berarti 3x kuadratnya tetap Y-nya turunkan jadi 1. Berarti hasilnya 3x kuadrat. Kemudian di sini karena tidak ada Y-nya, berarti kita anggap dia sebagai konstanta. Turunan dari suatu konstanta adalah 0. Oke ya, berarti 3x kuadrat min 0. Itu. Kemudian selanjutnya untuk N-nya diturunkan terhadap X. Oke, X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. 2Y karena tidak ada X-nya, berarti kita anggap sebagai konstanta. Berarti kalau diturunkan 0 juga. Oke ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa do M per do Y sama dengan do N per do X, yaitu 3x kuadrat. Maka PD tersebut eksak. Oke, karena dia eksak, kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Oke, di sini saya akan gunakan mulai cara pertama ya. Berarti F itu sama dengan integral M dx ditambah GY. Nah, F-nya berarti sama dengan M-nya kita masukkan yang tadi, 3x kuadrat Y min ln X dx. Oke, tinggal kita integralkan. Nah, integralnya juga sama logikanya seperti turunan parsial tadi. Kalau misalkan di sini kan yang diintegralkan X-nya. Oke, berarti yang kita anggap adalah yang ada X-nya. Oke, berarti 3x kuadrat kalau diintegralkan menjadi X pangkat 3. Y-nya tetap. Oke. Kemudian min ln X. Ln kalau diintegralkan jadi 1 per X. Oke, sudah. C-nya kemana? C-nya nanti aja belakangan. Sekarang C-nya adalah, di sini adalah GY. Karena kita mengintegralkan secara parsial di sini. Cuma X-nya saja. Oke, dari sini kita punya F-nya bentuknya adalah X pangkat 3Y dikurangi 1 per X ditambah GY. Oke, kemudian kita perlu GY untuk memperoleh solusi umumnya. Sehingga kita tentukanlah GY. Caranya adalah F yang ini tadi kita turunkan terhadap Y. Berarti dari sini kita akan punya turunannya X pangkat 3Y terhadap Y. Berarti cukup perhatikan Y-nya saja. X pangkat 3-nya tetap, Y-nya turunannya 1. Berarti X pangkat 3. Kemudian di sini karena tidak ada Y-nya, berarti dia kita anggap sebagai konstanta. Turunannya 0. Kemudian GY turunannya adalah ya G aksen Y. Nah, kemudian yang bagian kiri ini do F per do Y ini adalah sama dengan N. Nah, N-nya kita masukkan, yaitu X pangkat 3 tambah 2Y. Oke, X pangkat 3-nya habis, berarti kita punya G aksen Y sama dengan 2Y. Tinggal kita integralkan untuk memperoleh GY. Berarti integral 2Y dy ya sama dengan Y kuadrat plus C. Nah, di sini muncul C. Sudah. Nah, kalau sudah tinggal kita satukan, tulis sebagai kesimpulan. Jadi, kita akan memiliki solusi umumnya adalah fx, y sama dengan x pangkat 3y dikurangi 1 per x ditambah y kuadrat plus c sama dengan 0. Atau cukup dituliskan bagian yang terakhirnya saja. X pangkat 3y, x pangkat 3 kali y dikurangi 1 per x ditambah y kuadrat plus c sama dengan 0. Ini sudah cukup solusi umumnya. Oke. Selanjutnya di sini contoh yang berikutnya kita bisa coba lagi. Jadi misalkan kita diminta untuk mencari solusi dari 2xy
kali E pangkat X kuadrat Y ditambah X kuadrat Y aksen kali E pangkat X kuadrat Y ditambah 4Y Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Ya, bentuknya sudah mulai asik ya di sini. Mulai. Nanti lebih asik lagi. Nah, di sini berarti kita harus ubah bentuknya dulu sesuai dengan bentuk yang standarnya kita. Oleh karena itu, gampangnya adalah yang tidak ada Y aksennya kumpulkan dengan yang tidak ada. Yang ada Y aksennya kumpulkan dengan ada Y aksen. Oke, ini yang tidak ada Y aksennya. Ya, yang ada Y aksennya berarti yang ini ya, yang sebelah kanan. Y aksennya keluarkan berarti tinggal X kuadrat E pangkat X kuadrat Y ditambah 4Y sama dengan 0. Oke, kemudian caranya sama. Y aksennya jadikan dy per dx, kemudian semuanya dikalikan dengan dx. Oke, dikalikan dengan dx sehingga kita punya yang ini adalah m-nya, yang ini adalah n-nya. Oke, m-nya tahu, n-nya tahu, sekarang kita hitung do m per do y. Do m per do y berarti, nah di sini do m per do y yang diturunkan terhadap y-nya. Yang perlu kita cermati di sini adalah y-nya ada 2xy sama e pangkat x kuadrat y. Oke. Artinya apa? Artinya di sini dia untuk y-nya bentuknya adalah UV, ya kan? Perkalian. Berarti kita menurunkannya harus dengan aturan perkalian, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Nah, U aksen di sini berarti U aksen adalah 2xy diturunkan terhadap y, yaitu 2x. Oke. Kemudian untuk V-nya, V-nya berarti tetap ya kan E pangkat X kuadrat Y. Nah, kemudian di sini V aksen U atau UV aksen ya sama aja, berarti U-nya dulu aja. U-nya berarti tetap di sini U-nya 2xy. Kemudian V aksen turunannya E pangkat X kuadrat Y diturunkan terhadap Y. Berarti E pangkat X kuadrat Y-nya tetap ya, kalau eksponen. Kemudian yang jadi pangkatnya itu diturunkan. Karena diturunkan terhadap Y berarti X kuadratnya tetap, Y-nya diturunkan jadi 1. Berarti tinggal X kuadrat saja. Oke, berarti turunannya adalah X kuadrat, E pangkat X kuadrat Y. Oke, kemudian satunya juga sama. Di sini bisa kita lihat bahwa dia X kuadrat kali E pangkat X kuadrat Y ditambah 4Y. Oh, ada yang ketinggalan tadi. Ini 3X kuadrat diturunkan terhadap Y, dia jadi kurangi 0 ya. Karena nggak ada Y-nya. Kita anggap sebagai konstanta. Hampir aja lupa. Oke, untuk yang N juga gitu karena dia diturunkan terhadap X, berarti ini ada X kuadrat, ada E pangkat X kuadrat Y. Berarti kita menggunakan cara yang sama, aturan perkalian, yaitu UV ya. Berarti U aksen X kuadrat turunannya 2X. Kemudian V-nya tetap, yaitu E pangkat X kuadrat Y. Kemudian di sini U-nya yang tetap sekarang dikalikan dengan V aksen. V aksennya berarti caranya sama. E pangkat X kuadrat Y-nya tetap dulu. Kemudian X kuadrat Y diturunkan terhadap X. Berarti X kuadrat turunannya jadi 2X. Y-nya tetap. Berarti 2XY kali E pangkat X kuadrat Y. Nah, karena bisa dicermati ya. Di sini kalau ini depannya sama ya. 2X E pangkatnya. Kemudian ini kalau dijadikan 1, berarti 2X pangkat 3Y. Ini juga sama ya, berarti 2X pangkat 3Y. Kalikan E pangkat X kuadrat Y. Oke, berarti do M per do Y sama dengan do N per do X.
Artinya apa? Artinya PD tersebut adalah PD eksak. Oke, karena eksak kita bisa olah. Nah, di sini saya akan berangkat dari N ya. Kenapa saya pilih N? Karena N diintegralkan terhadap Y. Kita bisa lihat di sini, kalau N diintegralkan terhadap Y, saya rasa lebih mudah. Karena di sini cuma ada Y-nya di sini dan di sini. Oke, sedangkan kalau misalkan kita berangkat dari M, berarti M kan diintegralkan terhadap X. Oke, X-nya di sini. Nah, masalahnya adalah di sini. Di sini ada X, ada X. Berarti di sini kita akan menggunakan integral parsial. Oke ya. Karena ada X dikali dengan E pangkat X gitu ya. Nah, bisa saja berangkat dari M sama-sama bisa. Cuma saya pilih jalan yang mungkin lebih mudah menurut saya. Tapi kalau dari M juga silakan dicoba nanti, hasilnya pasti sama. Oke, kita berangkat dari N. Jadi di sini F sama dengan integral N dy tambah Hx. Oke, berarti dia sama dengan integral X kuadrat kali E pangkat X kuadrat Y tambah 4Y dy ditambah Hx. Oke, tinggal kita kuadratkan terhadap Y. Berarti X kuadratnya tetap. Oke, kemudian E pangkat X kuadrat Y yang kita anggap adalah Y-nya saja. Oke ya, berarti integralnya E-nya tetap dulu. Kemudian kalau sudah, tinggal kita bagi dengan turunannya yang di apa ini? Di bagian pangkatnya ya. X kuadrat Y diturunkan terhadap Y berarti X kuadrat. Jadi dia dibagi dengan X kuadrat. Oke, coret-coret seperti itu nantinya ya. Jadi tinggal E pangkat X kuadrat Y. Ditambah 4Y berarti kalau diintegralkan jadi 2Y kuadrat. Ditambah HX. Oke, F-nya sudah punya. Sekarang F-nya kita turunkan terhadap X. Oke ya, sehingga kita punya do F per do X. Oke, ini turunkan terhadap X berarti E pangkat X kuadrat Y-nya tetap. X kuadrat Y kalau diturunkan terhadap X berarti X kuadrat jadi 2X, Y-nya tetap. Kemudian 2Y kuadrat kalau diturunkan terhadap X, nggak ada X-nya ya, berarti 0, kita anggap sebagai konstanta. Hx diturunkan terhadap X, jadi H aksen X. Oke, kita masukkan ini sama dengan M. Oke, masukkan M-nya. 2XY E pangkat X kuadrat Y dikurangi 3X kuadrat. Oke, sama dengan 2XY kali E pangkat X kuadrat Y tambah H aksen X. Oke, bentuknya sudah bagus. Jadi H aksen X sama dengan negatif 3X kuadrat. Hx-nya berarti tinggal diintegralkan negatif 3X kuadrat yaitu min X pangkat 3 plus C. Nah, kalau sudah tinggal kita satukan. Jadi solusi umumnya adalah yang tadi E pangkat X kuadrat Y tambah 2Y kuadrat dikurangi X pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Oke. Oke, satu contoh lagi. Sekarang bentuknya dituliskan sebagai seperti ini. Y sama dengan 1 dikurangi Y cos Y per X cos Y dikurangi X Y sin Y. Nah, dan di sini kita diminta untuk solusi khususnya. Apa yang dimaksud dengan solusi khusus? Solusi khusus adalah solusi di mana sudah tidak ada C-nya. Jadi untuk C-nya, suatu konstanta yang nggak diketahui biasanya, kita cari nilainya dengan menggunakan nilai awal yang sudah diberi. Nilai awal. Jadi, Y1 sama dengan Pi. Ketika X-nya 1, Y-nya sama dengan Pi. Oke. Oke, kita lakukan seperti biasa, kita ubah dulu bentuknya. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana mengubah bentuknya? Ya, tinggal Y aksennya kita ubah menjadi dy per dx. Kemudian kita kali silang. Berarti X cos Y min X Y sin Y dikalikan dengan dy. Kemudian 1 min Y cos Y dikalikan dengan dx.
Kemudian yang dx kita pindah ruas ke kiri, jadinya ada negatifnya ya nantinya. Dikali negatif berarti negatif kali 1, negatif kali negatif. Y cos Y positif ya. Jadi kita punya Y cos Y min 1 dx ditambah X cos Y min XY sin Y dy sama dengan 0. Oke, bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini berarti ini M, yang ini N. Ya. Oke, hati-hati nanti ya. M itu selalu yang sama dx, N itu sama yang dy. Oke, hati-hati, jangan kebalik. Oke, sekarang kita periksa apakah dia PD eksak. Ya, M-nya ini Y cos Y min 1, kita turunkan terhadap Y. Oke, di sini ada Y, di sini ada cos Y. Berarti ini bentuknya adalah UV. Oke, U aksen V, berarti U aksen Y turunannya 1. Oke, 1 dikali cos Y. Cos Y. Kemudian UV aksen. U-nya Y, V aksen. Cos Y turunannya adalah min sin Y. Berarti sin Y, minnya di depan. Oke, berarti kita punya cos Y min Y sin Y. Oke, kemudian yang ada yang ketinggalan lagi, lupa. 1 kalau diturunkan terhadap Y, ya 0, konstanta ya kan. Oke, kemudian X cos Y dikurangi X Y sin Y. Berarti diturunkan terhadap X. Nah, ini lebih mudah. Karena ini cuma ada di sini aja. Berarti cos Y-nya kita anggap sebagai konstanta, ya kan? Berarti cos Y-nya tetap dikalikan dengan turunan X. X turunannya 1, berarti 1 cos Y. Ini juga sama. Berarti Y sin Y kita anggap sebagai konstanta. Dia tetap dikalikan dengan turunannya X. Turunannya X adalah 1. Berarti min Y sin Y. Oke, dari sini sudah kelihatan ya kan? Cos Y min Y sin Y. Sama. Karena sama, maka PD tersebut PD eksak. Karena eksak, kita bisa cari solusinya. Oke, jadi di sini saya pakainya yang M. Kenapa? Karena mudah. Oke ya. Kita bisa cermati bahwa kalau M nantinya akan diintegralkan terhadap X. Oke, gak ada X-nya. Berarti kita anggap sebagai konstanta semua. Gampang banget berarti ya. Nah, sedangkan kalau N, ini kita integralkan terhadap Y. Nah, ini ada Y-nya berarti masih oke lah. Nah, yang jadi masalah yang di sini mungkin. Oke, ada Y sin Y. Berarti mau tidak mau ini adalah parsial. Oke, ya nanti sekali-sekali kita coba yang parsial ya. Atau kalian boleh silakan mengeksplor, nyoba yang parsial, apakah sama hasilnya gitu. Oke, jadi saya akan pakai M dulu. Jadi F sama dengan integral M dx ditambah Y. Oke, berarti integral dari Y cos Y min 1 dx tambah GY. Berarti F-nya adalah, ya karena nggak ada X-nya kita anggap sebagai konstanta. Konstanta diintegralkan ya tinggal munculkan X saja ya kan. X Y cos Y ya kan. Sama kayak integral 5 gitu ya. Integral 5 dx berarti dia 5x. Jadi muncul x-nya gitu aja ya kan. Oke, logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Di sini berarti min 1 integralnya jadi min x. Oke, ditambah Y. Kalau sudah ketemu F, turunkan terhadap Y. Oke, berarti X Y cos Y diturunkan berarti pakai aturan UV. Oke ya, ini U-nya, V-nya adalah cos Y. Sehingga kita akan memperoleh X cos Y min X Y sin Y. Oke ya, caranya sama seperti tadi. Kemudian X turunannya 0. GY turunannya G aksen Y. Oke, kalau sudah ini kan sama dengan N. Oke ya, masukkan N-nya. N-nya adalah X cos Y min X Y sin Y. Oke, sama dengan kan yang ruas kanan. X cos Y-nya sama.
min X, Y, sin Y-nya sama. Oke, berarti kita punya G aksen Y sama dengan 0. Oke, berarti GY adalah integral 0 dy, yaitu C saja. Oke, kita sudah punya GY-nya. GY-nya ternyata cuma C ya. Oke, kita jadikan 1. Sehingga solusi umumnya adalah X Y cos Y min X plus C sama dengan 0. Nah, tadi kan pertanyaannya meminta kita mencari solusi khusus. Jadi kita masukkan nilai awalnya. Y1 sama dengan pi. Artinya saat X sama dengan 1, oke, Y-nya sama dengan pi. Nah, dari sini kita masukkan. Berarti X-nya 1, Y-nya kita ganti pi. Oke, berarti ini kita ganti 1, Y-nya kita ganti pi. Berarti 1 kali pi kali cos pi dikurangi X-nya 1. Oke, tambah C sama dengan 0. Berarti cos pi itu cos 180 ya. Cos 180 itu negatif 1. Berarti pi kali negatif 1 ya negatif pi. Dikurangi 1 tambah C sama dengan 0. Oke, semuanya dipindah ke ruas kanan kecuali C. Berarti C-nya kita peroleh 1 ditambah pi. Oke, C-nya sudah ketemu, kita masukkan ke solusi umum tadi. Sehingga kita peroleh solusi khususnya adalah X Y cos Y dikurangi X ditambah 1 plus pi. Ya kan, karena C-nya kita peroleh 1 plus pi. Sama dengan 0. Oke, seperti itu solusi khususnya. Tinggal dimasukkan sehingga kita peroleh nilai C-nya. Ya, kurang lebih itu untuk materi PD eksak. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau mau latihan soal di buku banyak, ya nanti sambil dieksplor lagi cara pengintegralannya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah sekarang memahami prosedur berpikirnya, alur berpikirnya, alur memperoleh solusinya untuk PD eksak bagaimana. Oke, itu saja saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.